Bentar. Oke, mulai ya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis pada tugas modul 8 yang mencakup 3 studi kasus menggunakan uji statistik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Malika Zara Salsabila dengan NIM 123450090. Jadi pada tugas kali ini kami bertujuan untuk mengevaluasi data dari berbagai studi kasus menggunakan metode uji statistik yang sesuai. Studi kasus ini melibatkan uji Friedman untuk produktivitas karyawan, tabel kontingensi untuk hubungan olahraga dan hipertensi, serta uji normalitas dan homogenitas untuk waktu pemulihan atlet. Untuk penjelasan kode dan yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari awal ya? Bentar. Kok nggak kelihatan ya? Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Rahayu dengan NIM 123450010. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pertama yaitu uji Friedman, di mana sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis musik yang diputar selama jam kerja mempengaruhi produktivitas karyawan, di mana mereka akan menguji 3 jenis musik berikut pada kelompok yang sama. Yang pertama yaitu musik klasik, terdapat nilainya yaitu 520, 540, 510, 530, 550, 525, 535, 545, 520, 510, 530, dan 540. Lalu musik pop yaitu 480, 490, 470, 460, 500, 475, 485, 495, 480, 470, 460, 490. Lalu tanpa musik atau kontrol yaitu 500, 520, 505, 515, 525, 510, 520, 530, 515, 515, 505, 525, dan 510, di mana sebanyak 12 karyawan diminta menyelesaikan tugas yang sama atau mengetik dokumen di bawah ketiga kondisi tersebut. Produktivitas diukur berdasarkan jumlah kata yang berhasil diketik dalam waktu 30 menit. Lalu, pada langkah pertama kita menyiapkan data di mana kita menggunakan data frame. Lalu selanjutnya terdapat kolom subjek, di mana kolom subjek ini menunjukkan ID setiap karyawan dari 1 sampai 12, di mana subjek sama dengan faktor rep 1 banding 12 H3. Lalu condition sama dengan faktor rep, saya musik klasik, musik pop, tanpa musik times sama dengan 12. Lalu di sini pada kolom condition akan mencantumkan kondisi eksperimen dari ketiga itu, yaitu musik klasik, musik pop, atau tanpa musik. Lalu pada kolom score itu adalah jumlah data yang berhasil diketik dalam jumlah kata yang berhasil diketik dalam waktu 30 menit. Lalu selanjutnya kita akan membuat box plot di mana kita menggunakan kode data score dan data condition, di mana kode ini akan memplot nilai produktivitas berdasarkan jenis musik yang dari ketiga tadi. Lalu terdapat border sama dengan black, di mana border itu berwarna hitam. Lalu pada kolom sama dengan C, blue, green, red, di mana kolom ini memberikan warna biru untuk musik klasik, hijau untuk musik pop, dan merah untuk tanpa musik. Lalu pada main
XLab dan YLab itu memberi judul grafik dan label pada box plot nanti pada output yang dihasilkan, yaitu pada main itu terdapat perbandingan produktivitas berdasarkan jenis musik, XLab itu jenis musiknya, dan YLab itu jumlah kata yang diketik. Lalu di sini terdapat output box plot yang dihasilkan, yaitu perbandingan produktivitas berdasarkan jenis musik, di mana grafik ini menunjukkan distribusi data produktivitas untuk masing-masing jenis musik. Lalu pada garis tengah setiap box itu bisa kita sebut median, yaitu nilai tengah data. Lalu pada grafik ini, jika salah satu box itu lebih tinggi, maka itu menunjukkan bahwa jenis musik tersebut itu meningkatkan produktivitas. Lalu yang selanjutnya kita melakukan uji Friedman, di mana uji Friedman ini kita menggunakan kode Friedman test, core condition, subject, data, sama dengan data, Friedman test dari sebelumnya dari langkah 1 dan langkah 2 yang tadi kita buat. Lalu outputnya itu akan menghasilkan Friedman chi-square 10,167, di mana ini adalah nilai statistik ujinya. Lalu DF sama dengan 2, yaitu DF adalah derajat kebebasan karena ada 3 kondisi musik tadi. Lalu p-value-nya itu 0,006199, yaitu lebih kecil dari 0,05, yang berarti hasilnya itu signifikan. Lalu pada kesimpulannya akan minimal ada satu kondisi musik yang mempengaruhi produktivitas secara signifikan. Dengan kata lain, jenis musik yang diputar yaitu musik klasik, musik pop, atau tanpa musik memiliki pengaruh terhadap jumlah kata yang berhasil diketik oleh karyawan. Maka kesimpulannya itu tolak hipotesis nol. Ada perbedaan yang dalam produktivitas berdasarkan jenis musiknya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, itu belum selesai ya? Oh, bentar. Lalu selanjutnya kita pada langkah selanjutnya kita akan melakukan perbandingan berganda dengan Nemenyi test, di mana di sini kita menggunakan library PMCNR plus VRDL pairs Nemenyi test data score, data condition, data subject yang sebelumnya itu. Di sini hasil outputnya yaitu musik klasik versus musik pop, itu P sama dengan 0,0222, lalu musik klasik versus tanpa musik P sama dengan 0,977, lalu musik pop versus tanpa musik P sama dengan 0,012, di mana value yang dihasilkan yaitu kurang dari 0,05. Hasil ini akan menunjukkan bahwa musik pop itu memiliki perbedaan dibandingkan musik klasik dan tanpa musik. Lalu tidak ada perbedaan juga antara musik klasik dan tanpa musik. Jadi analisis output ini, musik pop memiliki pengaruh yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan musik klasik dan tanpa musik. Tidak terdapat perbedaannya signifikan antara musik klasik dan tanpa musik. Hasil ini dapat digunakan untuk lebih memahami bagaimana jenis musik yang diputar dapat mempengaruhi variabel yang diukur dalam studi ini. Lalu untuk studi kasus 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Rotul Sofia dengan NIM 121450116. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus 2 yaitu tabel kontingensi 2x2. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara olahraga secara teratur
dan risiko hipertensi pada orang dewasa. Peneliti pengelompokan data berdasarkan dua variabel. Yang pertama, kebiasaan olahraga. Apakah seseorang berolahraga secara teratur itu sebagai olahraga positif atau tidak olahraga negatif. Kondisi hipertensinya, apakah seseorang memiliki hipertensi positif atau tidak memiliki hipertensi atau hipertensi negatif. Data yang dikumpulkan dari 100 orang yang berolahraga secara teratur, 30 orang memiliki hipertensi dan 70 orang tidak memiliki hipertensi. Dari 100 orang yang tidak berolahraga secara teratur, 50 orang memiliki hipertensi dan 50 tidak memiliki hipertensi. Secara total, terdapat 80 orang yang memiliki hipertensi dan 120 yang tidak memiliki hipertensi. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan olahraga dan risiko hipertensi? Pertama kita buat tabel kontingensinya dulu 2x2 dari data yang ada. Kita bikin matriks 30, 70, 50, 50, dan arrow 2, by row-nya true. Kemudian kita beri nama baris dan kolomnya itu yaitu olahraga positif dan olahraga negatif. Kemudian kolom names-nya itu hipertensi positif dan hipertensi negatif. Kemudian kita print tabel kontingensinya dan kita print data yang kita buat yaitu hipertensi positif, olahraga positif 30, hipertensi negatif 70, olahraga positif 70, dan olahraga negatif hipertensi positif 50, dan hipertensi negatif olahraga negatif 50. Selanjutnya kita melakukan uji tes chi-square. Melakukan uji chi-square dengan data yang ada, terus kita tampilkan hasil uji chi-square-nya, yaitu terdapat X-square 7,5208 dan DF-nya 1, p-value-nya 0,006099. Yang berarti uji hipotesis H0 tidak ada hubungan antara kebiasaan olahraga dan risiko hipertensi independensi, yaitu H1-nya ada hubungan antara kebiasaan olahraga dan risiko hipertensi atau ketergantungan. Daerah kritiknya itu p-value 0,05 maka tolak H0 dan keputusannya p-value 0,006099 kurang dari 0,05 maka tolak H0. Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan olahraga dan risiko hipertensi. Kemudian kita verifikasi kesesuaian data. Memeriksa frekuensi yang diharapkan. Itu pakai expected frekuensi chi-square dollar expected. Yaitu kita hitungin frekuensi yang diharapkan, yaitu expected frekuensi. Kemudian outputnya terdapat hipertensi positif olahraga positif yaitu 40, dan hipertensi negatif olahraga positif 60, dan olahraga negatif hipertensi positif yaitu 40, dan hipertensi negatif olahraga negatif yaitu 60. Dari yang kita dapatkan itu ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan dan risiko hipertensi. P-value yang diperoleh sebesar 0,00609 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 menunjukkan bahwa kita menolak hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada hubungan antara kebiasaan olahraga dan risiko hipertensi. Oleh karena itu, kita simpulkan kebiasaan olahraga secara signifikan mempengaruhi risiko seseorang untuk mengalami hipertensi. Analisis frekuensi ini menunjukkan bahwa 53,3% orang yang berolahraga memiliki risiko hipertensi berbeda dibandingkan dengan 46,7% orang yang tidak berolahraga, mendukung temuan hubungan signifikan antara kedua variabel ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin menjelaskan. Saya Kiwit Novitasari dengan NIM 121450126. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas pada statistika non-parametrik. Pada statistika non-parametrik ini terdapat dua uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lilliefors. Yang pertama,
Kita akan menguji uji Kolmogorov-Smirnov dulu. Terdapat studi kasus, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah pemberian suplemen tertentu dapat mempercepat waktu pemulihan atlet setelah latihan intensif. Peneliti membagi 40 atlet ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok yang diberikan suplemen dan kelompok yang tidak diberikan suplemen. Waktu pemulihan diukur dalam jam, yaitu waktu yang dibutuhkan atlet untuk kembali ke kondisi fisik optimal setelah latihan berat. Berikut adalah data. Data ini dalam waktu bentuk pemulihan jam. Terdapat 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang diberikan suplemen. Terdapat 20 data atlet, yaitu 5,45, 4,2, 5,1, sampai dengan 5,2. Dan kelompok tanpa suplemen, yaitu data 20 atlet, 6,2, 6,5, 6,1, sampai dengan 6,7. Maksud dengan tujuan studi kasus ini akan melihat apakah pemberian suplemen secara signifikan mengurangi waktu pemulihan atlet setelah latihan berat. Yang pertama, kita akan membuat program, yaitu menuliskan data waktu pemulihan dalam waktu jam, yaitu 2 kelompok. Yang pertama diberikan suplemen dan tanpa suplemen. Selanjutnya kita akan membuat model uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kita menggunakan library NORTEST. Library ini digunakan untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita akan menuliskan KS suplemen. KS suplemen ini sebagai yang diberikan suplemen dengan kode KS test suplemen, P norm, min suplemen, dan SD standar deviasi suplemen. KS tanpa suplemen, KS tes tanpa suplemen, P norm, melihat nilai tengahnya tanpa suplemen, dan standar deviasi tanpa suplemen. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, yang dimana kita akan mencetak atau mengprint hasil uji Kolmogorov-Smirnov untuk kelompok yang diberikan suplemen dan kelompok yang tidak diberikan suplemen. Dari hasil yang diberikan, uji Kolmogorov-Smirnov untuk kelompok pemberian suplemen, yaitu yang pertama, data suplemen. Data yaitu kelompok yang diberikan suplemen dengan D-nya yaitu deviasinya 0,17146, dengan p-value yang didapatkan yaitu 0,599, dengan alternatif hipotesis atau H1-nya yaitu two side. Yang kedua yaitu untuk kelompok tanpa suplemen. Di sini deviasinya D-nya yaitu sebesar 0,12697 dengan p-value-nya 0,9038, dengan alternatif hipotesis atau H1-nya two side. Ini dapat nilai p-value lebih besar daripada nilai alpha signifikan yaitu 0,05. Kita dapat menyimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil daripada taraf uji yaitu 0,05, kita akan menolak hipotesis 0 atau terima H0 dengan menyimpulkan adanya data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita akan menguji Lilly force. Lilly force ini kita akan menggunakan studi kasus yang di atas sama, yaitu tentang sebuah penelitian untuk mengetahui suplemen dengan data 40 atlet yang dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu diberikan suplemen dan tidak diberikan suplemen, dengan tujuan sama, yaitu kita akan melihat secara signifikan apakah waktu pemulihan atlet setelah latihan berat. Data yang digunakan sama, kita akan menulis datanya, yaitu yang diberikan suplemen dari 20 atlet dan tanpa diberikan suplemen dari 20 atlet. Selanjutnya kita akan menguji Lilly force dengan library yang sama, NORTEST, dan kita akan membuat
kodenya yaitu Lillyfors suplemen, Lillyfors test suplemen ini untuk yang diberikan suplemen, dan Lillyfors tanpa suplemen, Lilly test tanpa suplemen ini untuk kelompok tanpa suplemen. Dan selanjutnya kita akan menampilkan uji Lillyfors-nya atau print dari hasil uji Lillyfors diberikan suplemen dan tanpa diberikan suplemen. Hasilnya, uji Lillyfors dan Kolmogorov ini adalah uji normalitas tes, yang dimana data yang pertama yaitu data suplemen dengan deviasinya 0,17146 dengan p-value-nya adalah 0,1281, yang dimana data kedua yaitu data yang diberikan tanpa suplemen masih sama, ini adalah Lillyfors normalitas, D-nya yaitu tanpa suplemen, datanya adalah tanpa suplemen, dan deviasinya yaitu 0,12697 dengan p-value yang didapat adalah 0,5427. Di mana p-value yang pertama, yang tanpa suplemen itu lebih besar daripada taraf ujinya, yaitu 0,5427 lebih besar daripada 0,05, yang menunjukkan kita adalah terima hak 0. Sehingga dapat diartikan untuk kedua kelompok pemberian suplemen dan tanpa suplemen, p-value menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hak 0, yang dimana hak 0 adalah tidak ada beberapa data bahwa nilai pemberian suplemen memberikan waktu pemulihan atlet lebih cepat, yang dimana data dari kedua kelompok ini berdistribusi normal. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadil Al-Faizi dengan NIM 123450115. Saya akan menjelaskan untuk uji homogenitas menggunakan data yang sama seperti uji normalitas sebelumnya, yaitu waktu pemulihan untuk atlet yang menggunakan suplemen dan tanpa suplemen. Pertama kita melihat codingannya. Kita membuat codingan Bartlett underscore test variabelnya, dan fungsinya Bartlett.test dengan list data-datanya yaitu data suplemen dan tanpa suplemen. Lalu kita menampilkan hasilnya menggunakan print. Kita mendapatkan hasilnya adalah Bartlett test K-squared-nya adalah 4,8921 dengan derajat kebebasannya adalah 1 atau DFS 1. P-value-nya adalah 0,02698. Analisisnya yaitu karena p-value-nya 0,02698 yaitu lebih kecil daripada alfanya yaitu 0,05, kita menolak hipotesis 0 atau H0. Yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan dalam varians antara kelompok yang menerima suplemen dan kelompok yang tidak menerima suplemen. Dengan kata lain, varians dari kedua kelompok tidak homogen. Baik, jadi dari ketiga studi kasus yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa kami menemukan adanya kondisi musik yang mempengaruhi produktivitas, olahraga yang memiliki hubungan signifikan dengan hipertensi, dan data waktu pemulihan atlet yang memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.